Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NPM 207550020 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan Semester 5 Kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tax treaty provision terkait dividen, bunga, dan royalti. Sebelumnya, di Indonesia itu ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu mengatur kebijakan tarif sebesar 20% final atas penghasilan bruto yang diperoleh dari mana? Yang pertama, dari bunga yang akan kita bahas pada video kali ini, termasuk premium, diskontro, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Yang kedua ada royalti, sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Yang ketiga ada insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan juga kegiatan. Dan yang keempat ada hadiah dan penghargaan. Dan yang terakhir ada dividen. Nah, tarif-tarif ini itu disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Ada syaratnya nih, syarat dalam memanfaatkan P3B ini, di mana wajib pajak luar negeri atau WPLN itu wajib untuk menyampaikan surat keterangan domisili SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tax treaty dulu ya. Apa sih pengertian dari tax treaty itu? Jadi, tax treaty adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau sering disebut juga P3B antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Ada modelnya nih, ada dua. Yang pertama ada OECD model dan PUN model. Apa sih tujuan adanya tax treaty ini? Jadi, tujuannya adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dividen. Apa sih pengertian dari dividen itu? Nah, dividen adalah penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Selanjutnya, negara tempat dividen berasal itu berhak untuk mengenakan pajak atas dividen tersebut. Dividen itu termasuk apa sih? Jadi, dividen itu termasuk objek pemotongan PPh pasal 26 yang dijelaskan dalam ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sebesar 20% dari penghasilan brutonya. Selanjutnya, negara domisili yang bersangkutan yang mempunyai perjanjian perpajakan nih dengan Indonesia dan terdapat surat ketetapan domisili atau SKD, maka tarif pajaknya itu akan disesuaikan dengan tarif pajak sesuai perjanjian atau tax treaty-nya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip pemajakan. Yang pertama, dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau domisili hanya dikenakan pajak di negara domisili. Dan yang kedua, dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau negara domisili itu dapat dikenakan pajak di negara sumber dengan tarif yang telah disepakati. Selanjutnya kita masuk ke contoh nih biar makin nyambung. Jadi contohnya, PT ABC adalah sebuah perusahaan yang berada di Indonesia. Nah, pada 31 Januari, PT ABC ini membagikan dividennya kepada PT XYZ yang berada di Singapura sebesar 500 juta. Gimana sih cara penyelesaiannya? Yang pertama, itu jika tidak terdapat perjanjian tax treaty, maka menggunakan ketentuan yang ada pada PPh pasal 26, yaitu dengan tarif 20%.
Jadi 20% dikali penghasilan brutonya nih 500 juta, hasilnya 100 juta. Dan yang kedua, jika terdapat perjanjian tax treaty antara Indonesia dengan Singapura. Dan berdasarkan perjanjian ini, maka dikenakan tarif sebesar 15% dari penghasilan brutonya. Jadi, pajaknya adalah 15% dikali 500 juta, hasilnya 75 juta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait bunga. Menurut pasal 11 OECD model, penghasilan dari semua jenis tagihan, utang yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, dan yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak. Yang kedua ada penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang. Dan yang ketiga ada premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, ataupun surat utang. Dan yang keempat ada denda atas keterlambatan pembayaran tidak diberlakukan sebagai bunga. Selanjutnya kita masuk ke perjanjian perpajakan Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi, menurut P3B itu terdapat perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan negara-negara lain, seperti negara Belanda dengan tarif 10% dan 20%, Belgia dengan tarif 10% dan 15%, Perancis dengan tarif 10% dan 20%, Inggris dengan tarif 10% dan 15%, Kanada dengan tarif 15%, Jerman Barat tarif 10%, Filipina 10% dan 15%, Thailand dengan tarif 15% dan Jepang dengan tarif 10%. Ini untuk tarif perpajakan bunga. Selanjutnya kita masuk ke alokasi hak pemajakan atas penghasilan bunga. Yang pertama, negara sumber itu berhak untuk memajaki. Jadi, pembatasan hak pemajakan bagi negara sumber penghasilan atas bunga. Nah, dengan adanya pembatasan tarif pajak nih, biasanya itu 10% dari jumlah bruto pembayaran bunganya. Yang kedua, negara domisili itu berhak untuk memajaki. Jadi selain negara sumber, negara domisili juga berhak untuk memajaki. Nah, negara domisili ini memiliki hak pemajakan residual atas penghasilan bunganya. Dan yang ketiga, yaitu tadi, penghindaran pajak berdenda. Nah, ini biasanya digunakan dengan metode kredit pajak oleh negara domisili berdasarkan pasal 11. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi contohnya, PT ABC adalah sebuah perusahaan yang berada di Indonesia. Kemudian, negara Indonesia ini membuat perusahaan lagi nih di Kanada dengan nama perusahaan yang sama, yaitu BUT PT ABC. Kemudian, PT ABC ini meminjamkan uang kepada perusahaan, yaitu PT XYZ yang berada di Kanada sebesar 50 miliar. Atas pinjaman tersebut, PT XYZ harus membayar bunga sebesar 2.500.000.000 per tahunnya. Maka penyelesaiannya, jika ada perjanjian tax treaty antara Indonesia dengan Kanada, maka tarifnya dikenakan sesuai perjanjian, yaitu 15%. 15% dikalikan dengan bunga yang harus dibayar setiap tahun, yaitu 2.500.000.000. Maka pajaknya adalah 375 juta per tahunnya. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu terkait royalti. Royalti adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk penggunaan properti, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya, karena penggunaan tersebut dapat memberikan keuntungan. Sedangkan berdasarkan pasal 12 ayat 1, Undang-Undang P3B, hak pemajakan atas royalti yang timbul di negara sumber yang diterima oleh penerima pemanfaat sebenarnya hanya dapat dikenakan di pajak di negara domisili, atau hak pemajakan atas royalti itu diberikan sepenuhnya
kepada negara domisili. Selanjutnya, pengenaan pajak itu dapat menggunakan ketentuan hukum pajak nasional, yaitu Undang-Undang PPh, Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Dan selanjutnya yaitu terkait penjelasan pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus atau lex specialis. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ini dalam Undang-Undang Penghasilan ini tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan atau tax treaty-nya. Selanjutnya kita masuk langsung ke contoh soal. PT Antariksa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. PT Antariksa ini menggunakan merek dagang yang sudah dipatenkan dari perusahaan Singapura Atlantic Ltd. Nah, dari penggunaan hak paten tersebut, PT Antariksa ini membayar royalti nih sebesar 700 juta rupiah setiap tahunnya. Atas pembayaran tersebut, maka dikenakan yang namanya pajak royalti. Bagaimana sih penyelesaiannya? Jadi, penyelesaiannya yang pertama yaitu jika tidak ada perjanjian, maka dikenakan pajak berdasarkan sumber penghasilannya nih, berdasarkan PPh pasal 26 di Indonesia, yaitu sebesar 20%. Maka perhitungannya 20% dikalikan dengan jumlah brutonya, jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar 700 juta. Hasilnya 140 juta per tahun yang harus dibayarkan. Sedangkan jika Indonesia dan Singapura ini memiliki perjanjian tax treaty, nah ketentuan pajaknya sudah disepakati yaitu sebesar 15%. Maka perhitungan pajaknya adalah 15% dikali 700 juta rupiah, yaitu sebesar 105 juta rupiah per tahunnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.